Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riznaldi Novendra Irawan dari jurusan Sains Data. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana terkait progres saya selama saya mengikuti program studi independen di MyEdusoft. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa dalam menjalankan program studi independen dan juga sebagai langkah saya untuk bisa memenuhi wawasan KKN. Eh, dari penjelasan awal di sini saya ingin memberikan penjelasan bahwasannya yang saya tampilkan ini adalah capstone project ataupun tugas akhir dari program studi independen yang saya jalani, yaitu di Microsoft dengan pathway atau jurusan data scientist. Nah, dalam pengerjaan yang saya lakukan ini terdapat beberapa use case. Use case itu diantaranya adalah Geoder ini adalah suatu aplikasi pembangun program. Nah, singkat saja, eh, dalam melaksanakan proyek akhir ini, dari program MyEdusolve memberikan use case dari perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan seorang data scientist. Nah, perusahaan itu yang biasanya memiliki beberapa kendala, membutuhkan seorang data scientist untuk bisa memberikan manfaat atau solusi yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan yang kelompok kami usulkan yaitu CODR, di mana CODR ini adalah sebuah perusahaan untuk bisa mengembangkan aplikasi berbasis iOS, di mana pembelajaran di dalamnya terkait bahasa pemrograman. Nah, CODR sendiri ini uh, memiliki visi atau misi, yaitu membuat program atau bantu pemula untuk memahami konsep algoritma dengan menyediakan materi, kuis, dan latihan yang didukung oleh ilustrasi representatif yang dapat menjadi pembelajaran kapan saja dan kapan saja. Nah, dari pembelajaran ini itu bertujuan untuk menganalisis banyaknya conversion rate dan banyaknya tindak churn dari aplikasi dari ini terhadap user yang melakukan uh, beberapa aktivitas di dalamnya. Untuk objektif statement-nya ataupun hal-hal yang akan kita amati dalamnya, yaitu yang pertama mengetahui negara mana yang memiliki aktivitas user banyak, dan kedua untuk membandingkan tiga negara dari beberapa banyak user di tiap negaranya, tiap bulannya. Yang ketiga untuk melihat perkembangan first step dan last step dari user yang ada di Indonesia. Yang keempat untuk membandingkan first step dan last step user di negara Indonesia. Yang kelima untuk mengetahui perkembangan conversion rate di Indonesia. Yang keenam untuk mengetahui conversion rate dari data end-to-end. Yang ketujuh untuk mengetahui churn atau penurunan pada tiap step di data end-to-end. Yang kedelapan untuk melihat hubungan dari download pertama kali dengan impression pada App Store dengan menggunakan regresi linear. Dan yang kesembilan untuk melakukan customer segmentation dari flow user dengan cara clustering. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa challenge atau tantangan dari permasalahan atau beberapa hal yang mungkin menjadi kendala dari kita, yaitu yang pertama sumber data yang lebih dari satu atau terpisah. Ini maksudnya dari pihak JODR sendiri itu memberikan data yang terpisah dan tidak secara tergabung atau merge. Selanjutnya datanya sangat bervariasi dan ada yang belum rapi dan ada yang bentuk gambar. Jika bisa disimpulkan ini adalah data bentuk data yang masih belum terstruktur. Dan yang terakhir adalah ada beberapa dataset yang masih berantakan penyusunannya. Maka dari itu, dari beberapa challenge ini kita melakukan yang namanya praproses data terlebih dahulu untuk bisa dilakukan pemrosesan. Untuk metode-metode yang kita gunakan yaitu metode descriptive analysis, metode graphic analysis, metode regresi linear, dan metode clustering. Nah, untuk benefitnya ataupun keuntungan yang mungkin bisa didapatkan dari perusahaan adalah membantu agar dapat mengembangkan fitur yang lebih baik, dan kedua mengetahui aktivitas usernya agar bisa lebih mengenal dengan baik,
Dan yang ketiga, mengetahui apa saja yang perlu di-improvement atau dikembangkan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam hasil di mana isinya adalah pembahasan dari eh, beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Di antaranya tadi yaitu churn, conversion rate, dan beberapa insight-insight yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Nah, untuk hasil yang pertama yaitu dari total aktivitas user semuanya. Nah, di sini bisa ditampilkan bahwasannya dari 5 negara dengan user aktivitas terbanyak itu ada dari Indonesia, Turki, United States, Meksiko, dan United Kingdom. Dengan rata-rata terbesar yaitu berada di negara Indonesia dengan banyak user yang beraktivitas di dalamnya itu 7.000 user. Nah, bisa disebutkan bahwasanya pada grafik di atas eh, dengan total 72.011 orang Indonesia itu Indonesia itu menduduki peringkat 1 dari top user yang ada di Jawa daerah ini. Disusul lagi Turki dengan peringkat 2 dengan total user 2.593, US atau United States dengan perolehan 1.606 user, dan Meksiko itu ada 49 orang, dan United Kingdom 38 orang. 309 orang. Nah, dari sini bisa disebutkan bahwasanya masyarakat Indonesia itu memiliki antusiasme yang tinggi untuk bisa mempelajari terkait bahasa pemrograman, baik itu eh, pemrograman yang tingkat lanjut maupun tingkat dasar seperti yang ada di aplikasi Geodermi. Nah, di sini saya ingin menampilkan top 3 negara dengan aktivitas user per bulan. Dengan grafik di sini itu bisa ditampilkan bahwasannya 3 negara dengan aktivitas user per bulan terbanyak itu tetap ada di negara Indonesia. Hal ini juga menyangkut dengan pembahasan yang tadi ya, di mana banyak sekali user yang melakukan aktivitas di dalamnya. Nah, maka dari itu bisa disebutkan Indonesia juga memiliki kecenderungan yang sama terkait grafik ini. Untuk penjelasannya di sini adalah dari total 3 negara ini, eh, negara yang meningkati peningkatan itu ada pada bulan April ke bulan Mei. Ini untuk analisisnya. Perlu diperhatikan pada bulan Juli ke bulan Agustus, ketika negara mengalami penurunan, yang dimana itu pada bulan yang sama, pada bulan Juli dan pada bulan itu adanya penurunan yang sangat signifikan. Nah, maka dari itu faktor ini adalah faktor di mana untuk perusahaan agar bisa memberikan wawasan yang lebih baik untuk bisa menarik minat yang lebih banyak dari negara tersebut. Misal pada negara yang bisa kita lihat di sini, negara Turki dan United States. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk first step atau first open app. First open app ini adalah langkah di mana langkah awal penggunaan aplikasi. Nah, dari langkah awal penggunaan aplikasi ini bisa dilihat bahwasannya banyak user yang melakukan langkah ini itu pada bulan Mei. Nah, kenapa kok pada bulan April itu tidak mengalami banyak peningkatan? Nah, eh, bisa diketahui bahwasannya ini adalah suatu penurunan di mana pada bulan Mei itu ada 29 user, lalu mengalami penurunan di bulan Juli dengan total 27 user, dan pada bulan selanjutnya itu mengalami kenaikan lagi. Bisa disebutkan bahwasannya dari langkah first step ini itu menunjukkan bahwasannya minat dari tiap user itu berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya ingin mendownload saja, namun tidak ingin menggunakannya. Dan ada juga yang ingin menggunakannya dan ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Untuk yang selalu kita amati itu adalah last step ya, atau langkah terakhir dari user itu sendiri. Nah, berhasil atau tidaknya sebuah aplikasi itu dilihat dari bagaimana sistem aplikasi itu bekerja. Nah, bisa kita ketahui di sini pada last step atau langkah terakhir itu adalah pada langkah finish. Secara deskriptifnya, pada grafik di atas itu dapat dilihat untuk
total user yang berhasil sampai tahap finish di negara Indonesia pada bulan Mei itu total usernya itu 102. Nah, pada bulan Juni itu mengalami penurunan menjadi 98, dan pada bulan Juli itu mengalami penurunan yaitu sebanyak 34, dan pada bulan Agustus kembali ada penurunan sebanyak 10 user. Dan untuk selanjutnya yaitu yang paling tertinggi yaitu ada peningkatan di bulan November sebanyak 96 user. Uh, Bisa diketahui bahwasanya dari analisis ini itu terdapat kenaikan, dan kenaikan ini itu yang mengacu pada beberapa hal di mana minat seseorang dan bagaimana ketertarikan orang dalam menjalankan aplikasi ini sampai terakhir. Nah, ini adalah bentuk komparasi dari langkah pertama dan langkah terakhir, dan bisa dilihat dari penggunaan ini banyak orang yang uh, lebih banyak dari step yang di finish. Kenapa kok demikian? Hal ini bisa diindikasikan ada kemungkinan seorang user itu hanya menggunakan aplikasi ini sesaat. Dengan kata lain, user yang menggunakan aplikasi ini itu ingin hanya melihat saja dalamnya seperti apa, namun tidak ingin melanjutkan seperti apa. Nah, di kemudian hari, user itu mungkin akan membuka aplikasi ini lagi, dan itu memberikan feedback yang positif terhadap aplikasi ini. Maka dari itu bisa diamati bahwasannya nilai finish itu dibanding daripada finish start. Nah, bisa di bisa disimpulkan juga bahwasannya banyak user yang mendownload juga lebih dominan daripada banyak user yang melewatkan saja di App Store seperti itu. Kita masuk ke conversion rate. Karena conversion rate ini adalah eh, bagaimana langkah kita untuk bisa mengetahui nilai persentase dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi jika kita amati tadi itu berapa banyak user dalam setiap stepnya. Nah, di sini ini kita menggunakan analisa secara persentase. Nah, dalam persentase bulan April hingga bulan November, terlihat bahwasannya September itu yang menunjukkan hasil yang banyak. Nah, kenapa demikian? Bisa kita amati dari hasil analisis yang tadi, bahwasanya September itu memang memberikan nilai cukup tinggi dari beberapa analisis ini. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya eh, hasil user yang banyak menggunakan dan menyelesaikan sampai akhir itu akan berpengaruh ke minat dari tiap bulan yang ada di dalam report dari data ini. Kemudian bisa disimpulkan bahwasanya pada bulan Juni, September, Oktober, dan November itu rentangnya itu sama, dan mereka memiliki kecenderungan untuk banyak-banyaknya user menggunakan aplikasi ini. Sedangkan pada bulan April, Mei, Juni, dan Agustus adalah masa-masa surut dari penggunaan aplikasi ini di kalangan user. Untuk selanjutnya conversion rate end-to-end. Nah, conversion rate end-to-end ini adalah bagaimana orang menyelesaikan step itu secara menyeluruh, namun bagaimana juga cara dari seorang yang menggunakan aplikasi itu meninggalkan. Nah, conversion rate ini menunjukkan bagaimana dan banyaknya orang yang menggunakan aplikasi ini. Nah, pada bulan Agustus bisa kita ketahui bahwa conversion rate itu berada pada rentang 25, dan pada bulan yang paling tertinggi yaitu pada bulan Oktober sampai November. Nah, pada rentang bulan ini bisa kita ketahui bahwasannya user banyak sekali melakukan aktivitas di dalamnya. Eh, Bagaimana untuk September Oktober yang bisa dikatakan itu memiliki conversion rate yang rendah. Nah, ini adalah tugas kita untuk bisa memberikan masukan di beberapa penjelasan selanjutnya. Kira-kira hal apa yang harus ditingkatkan daripada analisis ini? Nah, untuk selanjutnya adalah regresi linear. Bisa kita ketahui bahwasanya pada chart ini itu ditemukan bahwa adanya hubungan antara impression dan response load. Bisa diketahui pada
bagian yang di bawah sini dan bagian yang di atas sini. Nah, terdapat analisa di App Store bahwasanya hampir tidak ada yang disebut dengan hasil R square atau hasil yang menunjukkan normal, dan juga R square itu disebut sebagai koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa jauh dari dependen dapat dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu R square itu memiliki nilai antara 0 sampai 1. Ketentuan semakin mendekati angka 1 semakin baik, dan di model kali ini atau pada model ini hasil R square-nya itu adalah 0,12, di mana mendekati 0, yang berarti error-nya itu besar. Nah, error besar ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang ingin melakukan itu menunjukkan ketidakcenderungan. Berarti orang yang ada di App Store itu hanya ingin melihat saja, namun tidak ingin mendownload aplikasi yang ada di dalam ini, yaitu aplikasi Jupiter. Nah, untuk sendiri yaitu kita memasuki dengan statistik deskriptif dan aktivitas user. Statistik deskriptif ini lebih berfokus kepada beberapa banyak user yang melakukan langkah atau beberapa step yang ada di dalam aplikasi. Nah, pada analisis ini itu step 1 itu kita menganggapkan sebagai banyaknya user yang tidak menyelesaikan pada langkah tersebut. Dan step 1 itu banyaknya user yang menyelesaikan pada langkah tersebut. Nah, bisa dilihat dari rata-rata penggunaan yang tidak menyelesaikan step ini sebesar 32-42 akun. Dan jumlah minimum pengguna yang tidak menyelesaikan step hingga akhir yaitu sebesar 21, dan jumlah maksimum sebesar 74, di mana 74 ini adalah user yang benar-benar menyelesaikan kurs hingga akhir. Nah, ini adalah analisa grafik line chart dari penjelasan yang sudah ada tadi, di mana grafik berwarna orange itu artinya orang yang melakukan step atau menjalankan step itu, dan dan grafik berwarna biru itu adalah grafik orang yang melakukan step atau banyaknya orang yang tidak melakukan jalannya aplikasi ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait variabel numerik data end-to-end. Perlu diketahui bahwasanya CERN ini adalah sebuah analisis atau metode di mana kita untuk mengetahui bagaimana persentase dari uh, pengguna terhadap aplikasi yang ia gunakan. Nah, bisa diketahui bahwasanya CERN itu tidak ada indikasi kekurangan customer, sedangkan tidak CERN itu adalah tidak ada indikasi kekurangan atau customer, dan itu mengartikan hal yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa menunjukkan bahwasannya adanya indikasi CERN bisa ditunjukkan dengan tabel dengan presentasi yaitu 38% dan tidak itu sebesar 62%. Maka dari itu bisa dikatakan bahwasannya penggunaan aplikasi, orang-orang yang menggunakan aplikasi ini lebih berminat daripada tidaknya, seperti itu. Bagaimana untuk grafik yang ada di kiri? Nah, grafik yang ada di kiri ini adalah grafik conversion dari tentang bulan Agustus hingga November. Dari yang grafik yang pertama ini adalah Agustus September, yang di sini adalah September Oktober, yang di sini adalah Oktober November, dan di sini adalah Agustus hingga November. Nah, bagaimana cara membaca CERN ini? Nah, jika kita amati, CERN itu ada dua model grafik ya. Yang pertama grafik dengan warna biru, dan yang kedua grafik dengan warna kuning. Nah, di mana grafik berwarna kuning ini adalah indikasi untuk kita mengetahui bahwasannya itu tidak CERN. Persentase yang CERN itu berada pada warna yang biru. Nah, maka dari itu bisa dikatakan bahwasannya pada analisis ini itu analisis yang CERN itu lebih sedikit daripada yang tidak. Nah, maka dari itu bisa dikatakan bahwasanya grafik ini itu sudah dikatakan baik, karena meskipun dia ada di posisi CERN dan eh, apa namanya dia itu memiliki nilai yang relatif tinggi,
namun dia itu memiliki handling yang cukup. Seperti contohnya yang ada di gambar ini, eh, churn dari bulan Agustus sampai November, dia bisa menghandling beberapa churn. Maknanya jika ada biru yang bersinggungan dengan kuning, ini maka dia bisa menghandle, dan kekurangan-kekurangan dari peserta itu bisa teratasi dengan metode-metode yang ada di aplikasi CODR. Untuk yang selanjutnya adalah ilmu metode, di mana ilmu metode ini adalah suatu grafik untuk menunjukkan banyaknya nilai K dalam satu klaster. Dan dari grafik ini menunjukkan banyaknya klaster maksimal yakni 5 terhitung dari puncak hingga landai. Ilmu metode sendiri ini adalah yang seperti dijelaskan adalah untuk menunjukkan banyaknya nilai K. Dan nilai K ini untuk apa sih? Untuk menunjukkan banyaknya klaster yang harus kita amati dalam uh, melihat clustering. Ketika kita melihat clustering, hal yang kita lihat adalah banyaknya user yang ada di dalamnya, dan banyaknya variabel, dan banyaknya cluster yang terbentuk di dalamnya. Apabila kita menggunakan metode ELBO ini, maka kita akan mengerti pada rentang berapa hingga berapa cluster itu bisa diamati dan bisa dijadikan acuan yang baik. Maka dari itu dengan menggunakan metode ELBO ini kita bisa mengetahui ini yang mana nilai atau cluster yang baik untuk dilakukan analisis. Nah, ini adalah hasil clustering dari cluster 3, di mana grafik ini menunjukkan hasil clustering ketiga yang bahwa adanya pemodelan dari clustering ini untuk pengamatan umum dan persebaran banyak user melakukan step dalam aplikasi. Bisa dilihat di sendiri ya, di sini clustering 3 itu masih belum sempurna dan bisa dibilang masih belum mendetail. Nah, dia hanya menunjukkan poin di mana banyaknya user itu tidak melakukan apa-apa itu ada di poin 3, min 30. Dan user yang dia itu banyak melakukan kegiatan itu berada di poin rentang 11 hingga 15, sedangkan user yang uh, bisa dibilang sedikit aktif itu ada di poin mendekati 20. Nah, untuk clustering 4 ini kita bisa mulai melihat bagaimana cluster yang terlihat. Dari cluster yang terlihat ini bisa diamati bahwasanya uh, nilai 0 itu lebih terpisah, dan bisa dikatakan clustering 0 ini clustering yang masih belum valid. Nah, untuk clustering yang valid itu ada pada cluster nomor 1. Nah, bisa menunjukkan bahwa nomor 1 ini adalah cluster yang nantinya bisa dijadikan analisis terbaik. Nah, untuk clustering yang 5, ini adalah clustering yang bisa dikatakan clustering yang sempurna. Nah, namun meskipun clustering 5 ini memberikan nilai yang detail, eh, clustering ini cenderung lebih banyak hal-hal yang terpisah atau berpencar. Maka dari itu, sulit untuk menemukan hasil validasi data dari clustering 5 ketimbang dari clustering 4. Nah, untuk visualisasi ini adalah visualisasi di mana menunjukkan adanya variasi antara variabel cluster 0, 1, dan 2. Di mana cluster 0 itu adalah proses step read onboarding hingga step correct answer dan exercise. Yang cluster 1 itu adalah proses step read material metric hingga first story, dan cluster 2 itu adalah proses step keseluruhan. Bisa kita ketahui bahwasannya di grafik ini tuh ada dua jenis garis ya teman-teman. Uh, Garis yang pertama itu garis yang mengucur ini adalah garis yang menunjukkan banyaknya value atau nilai yang ada pada cluster itu. Uh, dengan kata lain, jika kita melihat pada dataset clustering, nilai ini itu menunjukkan nilai banyaknya cluster. Uh, untuk garis yang memanjang ini adalah rentang. Dari rentang misal pada korek ekspektif itu ketika rentang di mana dia itu memiliki nilai rentang antara 0,6 hingga min 0, sekian. Gitu pun juga yang lain. Nah, untuk yang cluster yang keempat saya rasa juga sama pemodelannya. Namun di sini kita juga menekankan banyaknya step dan keakuratan datanya. Bisa dilihat dari beberapa clustering ini. Cluster 4 ini bisa lebih terlihat, yaitu secara grafik yang
ada di dalamnya itu bisa menunjukkan bahwa ia ada cluster untuk menunjukkan beberapa user yang sedang melakukan aktivitas dalam aplikasi. Dan untuk visual cluster memang bisa dinikmati mungkin dengan penjelasan yang sama. Nah, untuk evaluasi clustering dan yang lain-lain seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa yang clustering itu sejatinya bisa kita gunakan menggunakan uh, dua metode, yakni metode uh, Davis Bowden, dan kita bisa menentukan secara manual. Nah, untuk apa sih kita menentukan Davis Bowden score ini? Nah, Davis Bowden score ini untuk menentukan nilai clustering yang baik. Nah, clustering yang baik itu kita amati tadi clustering 4, dan pada perhitungannya itu memiliki nilai sebesar 0,57799, di mana semakin kecil nilai Davis Bowden itu, maka clustering itu adalah hal yang terbaik. Bisa ditentukan dari sini adalah bahwa cluster 0 sampai 3 atau cluster 104 itu memiliki nilai banyak user sebanyak 25, cluster 1 itu dari rentang 25 hingga 23, dan cluster 2 itu ada di rentang yang 15, dan cluster 3 itu ada di rentang. Nah, setelah kita melakukan analisa di atas, maka kita bisa memberikan beberapa rekomendasi terhadap perusahaan JOD. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu ada menu sign up. Nah, bisa diamati pada gambar di samping ini adalah gambaran umum dari aplikasi CODR. Nah, pada menu CODR sendiri pada menu sign up itu terlihat gambar seperti hanya bisa create profile menggunakan Apple ID, di mana tidak semua orang memiliki perangkat Apple. Nah, ini salah satu uh, kekurangan bahwasanya user yang ada di Indonesia itu menggunakan Android Apple, dan jika tidak ada aplikasi yang ada di Android, maka aplikasi ini bisa jadi terbelakang. Selain itu, tidak ada opsi untuk login ke email yang lain, kayaknya Google, Facebook, dan lain-lain. Maka itu ini juga mempersulit user yang melakukan untuk sebenarnya adalah bagian introduction. Mana bagian introduction ini lebih baik dihilangkan opsi untuk pemilihan bahasa, pengenalan pada tipe data, dan penambahan variasi lain pada instruksinya. Nah, untuk masukan-masukan lain yang bisa kami berikan adalah bagaimana cara CODR itu membuka interaksi bidang digital. Nah, interaksi yang dimaksud itu bagaimana? Interaksi yang dimaksud itu adalah membuka bidang digital seperti salah satu contohnya yaitu sosial media untuk konten kreator sosmed yang bisa menggunakan aplikasi media CODR. Karena pada dasarnya kenapa akun sosial media CODR ini masih dianggap stuck dan tidak adanya update dan aplikasi, tidak adanya pembaruan, sehingga perlu adanya pembaruan untuk bisa menarik banyak minat kepada user, dan yang selanjutnya adalah pengembangan materi. Nah, bisa kita pahami sendiri bahwasanya materi yang ada di JODR ini masih terbilang materi-materi yang menengah ataupun menengah ke bawah. Maka dari itu untuk user-user yang dirasa sudah banyak mengembangkan ilmu di bidang programmer, materi yang ada di JODR ini masih dirasa lebih mudah dan mengurangi minat dari user untuk menggunakan aplikasi ini karena mereka merasa bahwa mereka sudah yakin bisa mengoperasikannya. Dan yang selanjutnya itu membuat survei, di mana survei ini digunakan untuk memberi bintang yang berisiko untuk pertanyaan. Nah, survei ini juga bisa dijadikan evaluasi bila ada data itu bisa dijadikan analisis lebih lanjut menggunakan kebutuhan user atau agar memberikan experience mereka pada aplikasi JODR. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.